Assalamualaikum. Kali ini kita akan belajar tentang materi statistika. Tetap bersama saya, Yeni Puspitasari. Oke, dalam video pembelajaran kali ini, statistika yang kita pelajari hanya khusus di bagian materi tentang pengertian statistika. Kemudian populasi dan sampel, terakhir kita akan membahas tentang penyajian data. Oke, yang pertama adalah pengertian statistika. Sebelum tahu apa itu statistika, kita harus tahu dulu tentang statistik. Statistik adalah kumpulan data atau fakta yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau diagram. Nah, statistika sendiri adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, dan menganalisis data, serta penarikan kesimpulan untuk mengambil suatu keputusan. Jadi, dengan kata lain, statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang statistik. Paham ya? Nah, dalam statistika sendiri, ada yang namanya data. Data adalah kumpulan fakta-fakta atau informasi yang diperlukan mengenai sesuatu. Data ini bentuknya jamak. Selain data, ada juga yang dikenal dengan nama datum. Datum itu adalah bagian dari data. Dia bentuknya tunggal. Dengan kata lain, data itu adalah kumpulan dari datum. Ya. Di sini kita ada ilustrasi tentang contoh data dan datum. Ada ilustrasi, seorang guru akan meneliti hasil ulangan mid semester kelas 12 SMK Negeri 5 Bandar Lampung tahun pelajaran 2020-2021. Maka, dari ilustrasi ini yang merupakan data adalah seluruh hasil ulangan mid semester siswa kelas 12 SMKN 5 Bandar Lampung. Itu datanya, sedangkan datumnya adalah hasil ulangan salah satu anak yang mengikuti mid semester. Dijelas ya, datum ini tadi bentuknya tunggal, datanya bentuknya jamak. Dia kumpulan dari hasil ulangan-ulangan. Kumpulan dari datumnya. Datumnya kan hasil ulangan salah satu anak, datanya kumpulan dari seluruh ulangan mid semester siswa. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang populasi dan sampel. Apa sih populasi? Populasi itu kumpulan seluruh objek yang lengkap yang akan dijadikan objek penelitian. Itu populasi. Jadi keseluruhan dari objek penelitian, sedangkan sampel bagian dari populasi yang benar-benar diteliti. Ya, kita menggunakan ilustrasi lagi biar lebih mudah memahami. Di sini ada ilustrasi yang pertama, yaitu Zahra akan mengadakan penelitian tentang tinggi badan siswa kelas 12 SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Dari ilustrasi ini, maka yang dikatakan dengan populasi adalah seluruh siswa kelas 12 SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Keseluruhan objek yang akan diteliti. Ya. Kemudian sampel siswa kelas 12 KK1 SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Sampel ini adalah bagian dari populasi yang benar-benar kita teliti. Jadi kita hanya meneliti tentang kelasnya, satu kelas 12 KK1. Sampelnya juga bisa misalkan yang mau kita teliti hanya 12 KK2. Jadi sampelnya adalah siswa kelas 12 KK2 SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Oke. Selanjutnya contoh yang kedua, yaitu Sinta membuat segelas kopi panas untuk Rama. Sebelum dihidangkan, Sinta mengambil 1 sendok kopi tersebut untuk dicicipi apakah sudah manis atau belum. Nah, dari ilustrasi ini, maka yang dikatakan populasinya adalah segelas kopi panas dan sampelnya adalah 1 sendok kopi. Ya, paham ya dari sini ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu penyajian data. Penyajian data dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya daftar distribusi frekuensi atau tabel. Ya,
Yang kedua tentang penyajian data bentuk diagram. Tapi kita pahami dulu yang ini, yaitu satu, daftar distribusi frekuensi tabel. Dia pun dibagi menjadi dua, yaitu daftar distribusi frekuensi tunggal. Yang pertama tunggal, yang kedua nanti daftar distribusi frekuensi berkelompok. Oke, kita masuk dulu yang pertama. Kita buat contoh terlebih dahulu. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika dari 40 siswa kelas 12 MM SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Di sini ada data ya, 40 nilai ulangan. Pertanyaannya, buatlah daftar distribusi frekuensi tunggal dari data tersebut di atas. Nah, untuk membuat daftar distribusi frekuensi tunggal, maka kita harus membuat 3 kolom terlebih dahulu, yaitu ada kolom nilai. Kolom nilai di sini adalah nilai yang telah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian ada kolom turus. Kolom turus adalah kolom yang menunjukkan tanda berapa kali data tersebut muncul, sedangkan frekuensi jumlah nilai kemunculan datanya. Ini soal yang tadi ya, yang kita buat. Ada 40 nilai ulangan. Kita mulai dari nilai terkecil sampai terbesar. Nilai terkecilnya nilai terkecilnya 3 dan nilai terbesarnya 10. Maka kita urutkan dari 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turusnya tanda kemunculan data berarti dimulai dari angka 3. Kita hitung angka 3-nya ada berapa? 1, 2, dan 3. Maka frekuensinya ada 3. Kemudian angka 4. Angka 4 ada 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensi angka 4 ada 5. Kemudian angka 5 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka frekuensinya ada 8. Dan seterusnya ya, untuk 6, 7, 8, 9, 10 pun seperti itu. Kita tentukan dari soal. Angka 6 itu frekuensinya ada 11, 7 ada 5, 8 ada 5, 9 ada 2, dan 10 ada 1. Ya. Dari sini paham ya mengerjakan daftar distribusi frekuensi. Nah, untuk mengeceknya kita jumlahkan turus dan frekuensinya apakah sudah benar dengan permintaan soal, yaitu jumlahnya ada 40. Sudah benar. Maka daftar distribusi frekuensi tunggalnya bentuknya seperti ini. Oke, sudah mulai paham ya? Selanjutnya kita masuk ke B, daftar distribusi berkelompok. Kita menggunakan contoh juga. Berikut ini adalah data nilai ulangan matematika dari 50 siswa kelas 12 SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Ya. Ada 50 nilai ulangan. Yang akan ditanyakan adalah buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok dari data di samping. Nah, untuk membuat daftar distribusi frekuensi berkelompok, sebelumnya kita harus mengetahui dulu pertama, yaitu kita mencari jangkauan. Di mana rumus jangkauan X max dikurang X min, data terbesar dikurang data terkecil. Dari soal, data terbesarnya adalah 82 dan data terkecilnya adalah 50. Maka 82 dikurang 50 sama dengan 32. Jadi jangkauannya adalah 32. Kemudian kita mencari banyaknya kelas. Banyaknya kelas mempunyai rumus 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data dalam soal. Tadi banyaknya data kita
ada 50 nilai ulangan, berarti N-nya ada 50. N sama dengan 50. Maka log 50 sama dengan 1,698. Jadi, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali 1,698, yaitu 5,6. Ditambah 1 sama dengan 6,6. Ingat ya, dalam operasi penjumlahan dan perkalian yang kita kerjakan dulu yang perkalian baru penjumlahan. Jadi 3,3 dikali 1,698 itu 5,6 ditambah dengan 1, 6,6. Kita bulatkan menjadi 7. Banyak kelasnya menjadi ada 7. Selanjutnya panjang kelas mempunyai rumus J per K. Jangkauan per banyak kelas. Jangkauannya 32, banyak kelasnya tadi 7. Jadi 32 per 7 sama dengan 4,6. Kita bulatkan menjadi 5. Nah, ini yang harus kita catat atau kita pahami. Banyak kelasnya 7, panjang kelasnya 5. Maka tabelnya yang akan kita buat, ini soalnya dulu ya yang saya tuliskan kembali biar kita memudahkan kita untuk mengerjakan berapa banyaknya data tersebut. Maka tabelnya ada nilai, turus, dan frekuensi nih ya. Banyak kelasnya ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas keenam, kelas ke-7. Panjang kelasnya tadi 5. Kita menghitungnya berarti dari 50 sampai 54. Ada 5, 50, 51, 52, 53, dan 54. Atau untuk mempermudah kita membuatnya, ingat ya, awal pertama ini merupakan nilai terkecil dalam soal. Nilai terkecil tadi ada 50, maka 50 pertama kita tulis, kemudian panjang kelasnya 5. Maka 50 ditambah 5 ke bawah, maka 50 tambah 5, 55, 55 tambah 5, 60, dan seterusnya. Nah, kalau di sini udah 55, berarti sebelum 55, 54. Nah, di sini 54. Tambahin 5 ke bawah juga, 54, 59, tambah 5, 64, dan seterusnya. Itu cara membuat kelas intervalnya. Bisa ya? Nah, dari sini kita lihat angka 50 sampai 54. Ada berapa? 1, 2. Ada 2. Ada 50 dan 53. Maka frekuensinya 2. Dari 55 sampai 59. Angka 55, 56, 57, 58, 59. Dalam soal tersebut ada 7. Ya, bisa dilihat ya. Nanti bisa kita cari bersama ya. Ini agar lebih cepat dalam menyampaikan materi. 60 sampai 64 ada 8, 65 sampai 69 ada 14, kemudian nilai 70 sampai 74 ada 10, kemudian 75 sampai 79 ada 6, dan terakhir 80 sampai 84 ada 3. Dari sini kita jumlahkan, tadi ada 50 data, maka frekuensinya dan turusnya ada 50. Paham ya? Oke, setelah penyajian data dalam bentuk tabel, kita masuk ke penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram pun ini menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada yang namanya diagram lambang atau piktogram. Apa sih diagram lambang atau piktogram? Yaitu diagram yang menggambarkan data dalam bentuk gambar atau lambang. Jadi bentuknya dalam bentuk gambar atau lambang, di mana gambar atau lambang ini menggambarkan suatu keadaan dengan suatu skala. Jadi kita menggunakan skala untuk gambar tersebut. Contohnya, data berikut adalah banyaknya siswa perempuan jurusan tekstil di SMK Negeri 5 Bandar Lampung tahun 2020. Oke, di sini ada kelas dan banyaknya siswa.
Kita perhatikan kelas 10 DPK 5 ada 28 siswa, 10 DPK 6 ada 24 siswa, 11 KT 32, 12 KT 1 28, dan 12 KT 2 32. Maka untuk membuat diagram piktogramnya adalah seperti ini. Kita buatkan dulu tabelnya tadi. Kemudian tadi kita buat keterangan, kita membuat dengan gambar dan skala ya. Satu gambar di sini mewakili 4 siswa, berarti 1 berbanding 4 ya. Karena kelas 10 DPK 5 ada 28 siswa, maka 28 bagi 4 ada 7 gambar yang harus kita buat. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. 7 dikali 4, 28 siswa. Nah, 10 DPK 6 tadi ada 24 siswa, maka ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 11 KT ada 32 siswa, berarti ada 8 gambar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. 12 KT 1 ada 28 siswa, berarti ada 7. Dan terakhir 12 KT 2 tadi ada 32 siswa, berarti ada 8 gambar. Oke. Inilah cara membuat diagram piktogram. Paham ya? Selanjutnya ada yang namanya diagram batang. Apa sih diagram batang? Yaitu penyajian data yang disajikan dalam bentuk batang. Nah, di sini batangnya adalah batang berbentuk persegi panjang yang kita gambarkan berbentuk vertikal atau horizontal dengan lebar yang sama. Ini yang harus diperhatikan ya. Lebarnya harus sama atau jaraknya sama. Contoh soalnya, sini saya membuat 2 contoh. Yang pertama, bentuk diagram batangnya tunggal atau 1. Sini ada tahun produksi dan banyaknya produksi dari perusahaan A dari tahun 2015 sampai 2020. Ya, di sini 2015 300, 2016 400, 2017 3,5, 2018 500, 2019 ada 450 ton produksi dan 2019 ada 450 ton produksi, 2020 ada 400 ton produksi. Maka kita membuat ini gambarnya bentuknya vertikal. Ya, kita buat dulu sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Di mana ada tahun produksi dan banyaknya produksi. Tahun produksinya tadi 2015 sampai 2020. Kita tuliskan ya, 2015 sampai 2020. Nah, banyaknya produksi kita mulai dari angka 100 dan kelipatannya berarti 100, 200, 300, 400, 500. Tadi 2015 banyaknya produksi dalam ton ada 300. Maka kita buatkan diagramnya ya, berbentuk batang dengan lebarnya sebanyak atau sebesar ini ya. Maka 2015 pun lebarnya pun harus sama seperti ini. 2016 dia ada 400 ton. Kemudian 2017 350 ton, 2018 500 ton, 2019 450 ton produksi, dan 2020 tadi ada 400 ton produksi. Nah, inilah cara membuat diagram batang. Ya, di atasnya judul dari soal produksi beras perusahaan A. Oke, paham? Untuk contoh kedua kita menggunakan dua diagram batangnya. Soalnya daftar berikut adalah banyaknya siswa kelas 10, 11, dan 12 SMK Negeri 5 Bandar Lampung. Maaf, ini tadi ada kesalahan. Ini maksudnya kelas 10, 11, 12 ya. Ini kelas 10, 11, 12. Kelas 10-nya ada 150 dan laki-laki ada 100. Kelas 11-nya 175 dan laki-lakinya 50. Kelas 12-nya 125 dan 75 siswa. Maka diagram batangnya adalah
Sama ya, kita buat sumbu horizontal dan sumbu vertikal kelas 10, 11 dan 12 tadi kelas. Kemudian setelah kelas di sini jumlah siswanya atau banyak siswanya, kita menggunakan kelipatan 25 sampai 175. Nah, di sini kita membuat ada keterangan perempuan itu diagramnya nanti polos ya. Sedangkan laki-laki sudah kita arsir yang bentuk seperti ini. Maka tadi kelas 10 untuk siswa perempuan ada 150 dan siswa laki-lakinya ada 100 siswa. Maka bentuknya seperti ini. Di kelas 11 siswanya ada 175 untuk siswa perempuan dan siswa laki-laki ada 50. Nah, di kelas 12 siswa perempuan sebanyak 125 siswa dan kelas siswa laki-laki sebanyak 75 siswa. Paham ya? Sampai di sini. Ini merupakan diagram batang. Oke, selanjutnya diagram garis. Apa sih diagram garis? Yaitu penyajian data yang disajikan dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Pahami ya, dia kalau diagram batang berbentuk batang, berarti kalau garis dia berbentuk garis. Tapi di sini garisnya merupakan garis lurus. Sama seperti diagram batang, kita menggambarnya memerlukan sumbu mendatar atau sumbu tegak, sumbu horizontal atau sumbu vertikal. Contohnya, di sini disajikan data produksi kayu lapis di Indonesia dari bulan Maret sampai Agustus 2020. Ini ya, tabelnya produksi dari Maret sampai Agustus. Maret 2 juta, April 5 juta, Mei 3 juta, Juni 6 juta, Juli 4 juta, dan Agustus 4 juta. Maka membuat diagram garisnya, yaitu kita buat judulnya dulu, kemudian sumbu horizontal yaitu bulan produksi, dan sumbu vertikal ini kita menggunakan kelipatan sejuta ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. Sumbu vertikal tadi merupakan banyak produksinya. Tadi bulan Maret 2 juta produksi, sebanyak 2 juta produksi kayu, kemudian April 5 juta. Maka diagram garisnya kita tarik garis lurus di antara titik ini. Oke. Kemudian dari bulan Mei banyak produksinya sebanyak 3 juta. Berarti dia menurun, maka garisnya menurun. Berarti April ke Mei penurunannya sebanyak 2 juta ya. Oke. Bulan Juni banyaknya produksi meningkat menjadi 6 juta. Berarti garisnya naik sebanyak 3 juta. Kemudian bulan Juli turun lagi menjadi 4 juta. Turun sebanyak 2 juta dia. Nah, bulan Agustus dia tetap. Jadi sumbunya garis lurusnya tetap mendatar. Nah, inilah cara membuat diagram garis. Dan terakhir ada yang namanya diagram lingkaran. Apa sih diagram lingkaran? Yaitu suatu diagram yang berbentuk lingkaran yang dibentuk menjadi beberapa sektor atau juring atau jaring ya. Di sini diagram lingkaran digunakan untuk menggunakan perbandingan suatu data terhadap keseluruhan data. Berarti ada perbandingan. Ya. Di mana perbandingannya di sini kita bisa menggunakan persentase yang pertama dan yang kedua menggunakan derajat. Persentase mempunyai rumus banyak data per jumlah seluruh data dikali 100%. Karena persen itu nilainya paling besar yaitu 100. Kemudian derajat yaitu banyaknya data per jumlah seluruh data dikali 360 derajat. Karena satu lingkaran penuh nilainya 360 derajat. Ya, kita bisa menggunakan
membuat lingkarannya menggunakan persentase atau derajat, tergantung dari soal yang diminta. Kalau soal yang nggak diminta, kita bisa memilih salah satu dari yang diketahui ya. Oke, soalnya adalah daftar berikut adalah banyaknya data guru matematika Kota Bandar Lampung tahun 2020 ya. Ada jenjang sekolah dari SD sampai MA, SD, SMP, MTS, SMA, SMK, MA. Nah, jumlah gurunya di SD 54, SMP 108, MTS 90, SMA 63, SMK 27, dan MA ada 18 guru. Maka jumlah gurunya sebanyak 360. Nah, untuk membuatnya, maka kita membuat menggunakan besar sudut. Nah, di sini untuk memudahkannya kita tulis kembali soalnya. Jumlahnya sebanyak 360 derajat. Nanti kita cek apakah benar. SD 54. Banyaknya data ada 54. Per jumlah seluruh data ada 360. Maka 54 per 360 dikali 360 derajat karena kita menggunakan besar sudut. Jadinya sama dengan ini, kita coret ya, habis, jadi tinggal 54 derajat. Kemudian SMP 108 per 360 dikali 360 derajat sama dengan 108 derajat. MTS 90 per 360 ya. Ingat, ini banyaknya data per jumlah keseluruhan data per 360 dikali besar sudut seluruhnya yaitu 360 derajat. Jadi 90 derajat, SMA 63 derajat, SMK 27 derajat, dan MA yaitu 18 derajat. Nah, kalau sudah kita buat seperti ini, maka kita bisa membuat diagram lingkarannya. Pertama, berarti kita membuat lingkaran. Biar lebih jelas ya, kita buat lingkaran terlebih dahulu, kemudian kita buat juring atau sektor. Di sini yang pertama 54 derajat yaitu SD. Bisa menggunakan busur ya membuatnya. Di sini 180 derajat SMP. Ini 90 derajat membentuk sudut siku-siku. Dia itu MTS, 63 derajat SMA, 27 derajat SMK, dan 18 derajat MA. Bisa ya? Saya harap kalian bisa memahami materi yang telah diberikan. Saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.